3, 2, 1, 0. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu semuanya siap untuk puji sembah Tuhan ya. Yang mau dan pasti mau sama-sama bilang amin. Amin. Oke, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus semuanya. Good. Sama-sama nyanyiin lagu ini dari awal ya. Semuanya bilang. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Good, dari awal semuanya ya. Sama-sama bilang semuanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. bagus. Dunia boleh. Katakan ku bukan siapa-siapa. Oke. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa semuanya. Ku istimewa karena aku miliknya. Karena aku miliknya, ku istimewa. Good. Berharga Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa lagi. Ku istimewa. Good. Karena aku miliknya, ku istimewa. Gerakannya. berharga di matanya. Oke, ku istimewa. Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh semuanya. Dunia boleh Katakan ku tak berarti. Gerakannya ikutin kakak ya. dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Oke, kita mau sama-sama. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan. Dia katakan. ku istimewa. Oke, angkat jempolnya. Ku istimewa. Good. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Berharga di Oke, matanya. ku istimewa. Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku. Dan jadikanku istimewa. Lebih semangat lagi. Ku istimewa. Oke, luar biasa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa. Oke, good semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, sekali lagi tepuk tangan. Semuanya udah kasih yang terbaik. Yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan.
puji sembah Tuhan lebih lagi, kita bilang kalau Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Semuanya bilang Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bilang aku memujimu semuanya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sama-sama naikkan dari awal ya semuanya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Yuk keluarin suaranya yuk. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan dengan percaya, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bilang aku memujimu. Memujimu. Menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Semuanya bilang. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Kami percaya kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Amin. Shalom adik-adik, hari ini bertemu sama Kak Dani. Kakak akan bagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Setelah kita didamaikan dengan Allah Bapa, kita juga harus hidup damai dengan orang lain. Dan masih ada satu hal lagi, yaitu kita harus hidup damai dengan diri kita sendiri. Kok aneh ya?
masa kita bermusuhan dengan diri kita sendiri? Wah, apa tuh maksudnya, Kak? Kita dengar cerita Alkitab yang satu ini dulu ya. Ada seorang raja bernama Herodes. Dia merasa hidupnya tidak aman, selalu curiga pada orang lain. Herodes yang memerintah pada saat itu adalah Herodes saat Tuhan Yesus lahir. Raja Herodes takut kalau tahtanya direbut orang lain. Makanya ketika akan ada raja yang mau lahir, dia ingin membunuhnya. Saat raja yang lahir tidak ditemukan, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Dia juga membunuh istrinya karena dia ingin menikah lagi. Dan anak kandungnya dia bunuh juga karena takut anaknya balas dendam. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi raja yang mau lahir itu selamat. Tuhan Yesus memberi damai buat kita. Kita juga harus berdamai dengan orang lain. Dan kita juga harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, kita harus bisa menerima keadaan kita sendiri. Tuhan menciptakan kita sempurna menurut gambarnya. Tuhan menciptakan kita tidak dengan asal-asalan. Tapi pertanyaannya, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa tidak percaya diri? Karena pernah diejek mungkin, atau karena merasa nggak punya banyak kemampuan khusus. Atau siapa yang pernah jadi kesel sama diri sendiri? Karena ini nggak bisa, itu nggak bisa, dan kemampuannya cuman sedikit. Kadang kita tanpa sadar suka gitu ya. Kadang dalam hati kita juga jadi nggak ada damai sejahtera. Jika kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka akan ada damai dalam diri kita dan kita menjadi tenang. Biar saja orang lain mendapat pujian, kita tidak boleh merasa tersaingi. Bahkan kita belajar dari orang lain yang mempunyai kemampuan lebih dari kita. Kalaupun kamu dihina, tetapi kamu harus tetap percaya diri. Tuhan menciptakan kita sempurna. Kita tidak seperti yang mereka hina kepada kita. Tuhan mengasihi saya dan mengangkat saya. Kalau ada teman yang lebih dari saya tetap bersyukur. Saya bisa minta pada Tuhan, dan kalau itu baik buat saya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan sudah mengerti bahwa kami adalah anak pilihan Engkau ya Tuhan. Tuhan yang telah memberikan damai Tuhan kepada manusia. Engkau juga Tuhan yang memberikan damai kepada saya sendiri ya Tuhan. Tuhan, ajar saya untuk mau berdamai dengan diri saya sendiri sehingga saya menerima apa yang Engkau berikan ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami masing-masing itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tumben makan kuenya kok sendirian? Katanya mau diet. Tapi udah, itu oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu batas ya makan yang manis-manis. Nah oke, sekarang aku bantu. Yuk kita makan bareng. Lagi. Enak banget ya? Iya
Udah. Shalom Parents, memasuki minggu ketiga di bulan Desember, keluarga-keluarga banyak yang sedang berlibur bersama. Pertanyaannya, apakah setiap anggota keluarga benar-benar menikmati liburannya? Seringkali kita menjalani liburan dengan penuh emosi karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin saja para ibu sudah berusaha menciptakan kenangan istimewa untuk anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Namun banyak hal yang dapat menghalangi harapan ini bisa terjadi. Ada acara tambahan untuk ditambahkan ke dalam kalender, kemudian ada hadiah tambahan yang perlu dibeli dan segera dibungkus, lebih banyak harus membuat kue, harus lebih banyak memasak, kemudian lebih banyak bepergian dan lain sebagainya. Berlibur ternyata tidak mengurangi hal-hal yang harus dipikirkan dan dilakukan. Dampaknya adalah kita menjadi sulit untuk benar-benar menikmati liburan bersama keluarga. Berikut adalah 10 hal yang dapat membantu parents menikmati liburan kali ini. Yang pertama, tentukan prioritas liburan kali ini. Sebelum memulai liburan, luangkan waktu sejenak dan pikirkan prioritas terbesar yang akan dilakukan pada liburan kali ini. Mungkin bisa berkunjung ke keluarga besar yang berbeda kota, kemudian pergi berwisata ke alam terbuka, atau walaupun di rumah saja tetapi tetap membuat kreativitas yang dapat dibagikan kepada tetangga atau keluarga dekat. Pikirkan baik-baik sehingga parents mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya parents inginkan. Poin yang kedua, bicarakan tentang liburan yang lalu. Pada saat parents sudah memikirkan prioritas utama, parents juga bisa menanyakan apa yang akan diprioritaskan oleh anggota keluarga lainnya. Parents bisa menanyakan mengenai hal favorit mereka atau apa yang ingin mereka hindari berdasarkan pengalaman tahun lalu pada saat kali ini berlibur bersama. Percakapan yang demikian akan membuat seluruh anggota keluarga bersemangat. Poin yang ketiga, tetap berpusat pada kasih Kristus. Agar liburan benar-benar bermakna bersama keluarga, musim liburan harus tetap fokus pada alasan sebenarnya perayaan kita di tahun ini, yaitu Yesus Kristus. Parents dapat menjadikan Yesus tetap sebagai pusat sekalipun kita sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga. Caranya adalah sebagai berikut. Bisa dimulai dengan membaca satu pasal Injil Lukas setiap hari di bulan Desember, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat berefleksi mengenai kisah Natal yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa saling berbagi mengenai sesuatu yang setiap anggota keluarga dapat syukuri dalam setiap harinya di bulan Desember. Mungkin pada saat sarapan atau sedang makan malam bersama keluarga. Kemudian kita juga bisa mendengarkan lagu Natal favorit dan berdiskusi mengenai artinya. Poin yang keempat, menghidupi present moment. Parents akan ada begitu banyak hal yang akan mencoba mengalihkan perhatian selama liburan. Entah itu mungkin telepon mendadak dari rekan kerja mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan, atau mungkin kita mendengar kabar anggota keluarga atau teman pelayanan yang sakit dan lain sebagainya. Parents tetap harus fokus mengusahakan hadir sepenuhnya bersama dengan keluarga saat itu. Poin yang kelima, poin yang terakhir, ajukan pertanyaan yang bermakna selama liburan. Saat parents menghabiskan waktu bersama keluarga, buatlah percakapan yang istimewa. Parents dapat berbagi kenangan liburan favorit, menanyakan hadiah apa yang mereka inginkan, atau juga disertai dengan alasannya mengapa mereka menginginkan hadiah itu. Atau bisa juga meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari selama setahun terakhir ini. Bicara tentang rasa syukur, kasih Yesus, kemudian hubungan yang diharapkan, kemudian harapan di masa mendatang, dan lain hal sebagainya. Jadikan percakapan selama liburan menjadi percakapan yang bermakna. Parents, 5 hal tadi dapat membantu kita untuk menjadikan liburan kali ini menjadi liburan yang berbeda dengan sebelumnya. Minggu depan kita akan membahas 5 poin lainnya. Happy Holiday, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pakai dan urapi Opa Niko dan hamba-hambamu memberitakan damai sejahtera-Mu lewat perayaan Natal. Kiranya kasih-Mu melimpahi hati kami dan damai-Mu
memenuhi hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau di hatiku. Aku punya damai di sepanjang waktu. Datanglah juga Tuhan ke dalam hati orang banyak, agar mereka memiliki damai-Mu. Adik-adik, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.